atau rapat umum pemegang saham adalah suatu bagian atau objek perusahaan yang memiliki hak yang tidak dapat diberikan kepada pihak direksi ataupun para dewan komisaris dalam satu batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang atau anggaran dasar perusahaan tersebut. Adapun macam-macam ROPS, yang pertama, ROPS tahunan, di mana diselenggarakan dalam waktu setidaknya 6 bulan setelah pasca buku akhir tahunan habis. Yang kedua, ROPS luar biasa, di mana diselenggarakan dalam suatu waktu tertentu berdasarkan kepentingan perseroan tersebut. Stock split adalah berupa pemecahan saham dalam rasio tertentu yang sudah ditentukan. Adapun jenis-jenis stock split, yang pertama, split up merupakan penurunan nilai nominal per lembar saham yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar. Yang kedua, split down merupakan peningkatan nominal per lembar saham dengan mengurangi jumlah saham yang beredar. Wrapper stock adalah penempatan jumlah lembar saham menjadi jumlah lembar yang sedikit dengan menggunakan nilai nominal yang lebih tinggi per lembar sahamnya secara proporsional. Yang kedua, private placement adalah pelapisan saham atau perusahaan oleh pemegang saham tertentu tanpa melalui penawaran umum, tetapi ditujukan kepada sekelompok kecil investor. Adapun tujuan wrapper stock yaitu untuk menyelamatkan perusahaan emiten agar tetap memenuhi persyaratan untuk tetap menjaga status listing dalam perdagangan pasar modal. Adapun tujuan private placement adalah menambah modal perusahaan yang dapat digunakan untuk investasi, pembayaran utang, dan pembayaran operasional perusahaan lainnya. Tender offer. Dalam dunia investasi di pasar modal, khususnya saham, merupakan sebuah penawaran yang diajukan oleh satu pihak untuk mendapatkan efek yang bersifat ekuitas yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu dengan cara pembelian melalui media massa, iklan, televisi, radio, surat kabar, dan masih banyak lainnya. Adapun skema tender offer, yang pertama, perusahaan terbuka A akan menjual efek saham karena alasan tertentu. Yang kedua, lalu perusahaan ingin menjual efek saham dengan harga pasar menggunakan harga tender offer. Yang ketiga, perusahaan melakukan dan meminta persetujuan OJK. Yang keempat, setelah persetujuan keluar, perusahaan tersebut dapat mengumumkan penjualan melalui media massa atau instrumen lainnya. Yang kelima, hal ini agar mengundang minat pihak-pihak tertentu untuk membeli saham tersebut. Yang keenam, para peminat kemudian melapor ke OJK dan mengumumkan tawarannya melalui media massa.